Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan se-MGMP Jawa Timur. Hari ini saya akan diseminasi terkait tugas gubuk Jatim Cerdas, yaitu tugas kelima. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pemanfaatan game Excel sebagai media pembelajaran Microsoft Excel. Nah, game yang akan saya bagikan yaitu tentang game acak-kata. Bagaimana game itu? Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti yang digunakan adalah Microsoft Excel, lalu menyiapkan satu kata. Nah, kata-kata tersebut bisa diacak, lalu siswa bisa melakukan pembetulan terhadap kata itu. Langkah-langkahnya ada 4 langkah. 4 langkah utama. Yang satu yaitu membuka Microsoft Excel. Yang kedua, menyiapkan soal untuk acak-kata. Jadi, kita akan menyiapkan satu kalimat. Misalnya di sini saya akan menyiapkan tentang salah satu pengertian dari prinsip animasi ya. Misalnya timing adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan. Nah, satu kalimat ini terdiri dari 9 kata. Sehingga nanti di dalam Excel saya akan menyiapkan 9 sel. Lalu langkah ketiga, mendesain tata letak soal di Excel-nya. Desainnya seperti ini, misalnya ada judulnya, lalu ada nama terkait nomor soalnya, lalu kita menyediakan untuk kata acak dan jawaban. Seperti ini. Lalu kita juga menyediakan cek, lalu kita menyediakan untuk cek kebenarannya, benar atau salahnya seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu membuat rumus untuk cek susunan kalimatnya, sudah benar atau tidak. Nah, jadi di kata acak ini, kita menyediakan satu kalimat yang sudah diacak urutannya. Nah, di bawah ini kita menyediakan kalimat yang sudah urut. Nah, jika nanti sudah dimasukkan rumusnya di sini untuk cek salah atau benarnya, ini nanti bisa kita hapus, sehingga siswa menyusun ulang dari kalimat yang sudah disediakan seperti di atas menjadi kalimat yang runtut, seperti itu. Lalu, untuk ceknya nanti ada di sini ya, tanda centang ini. Bagaimana agar tanda centang itu bisa muncul atau untuk cek benar atau salahnya, yaitu nanti klik pada sel yang akan diberi rumus. Lalu klik FX. Klik FX itu ada di sini nanti. Kemudian nanti jika muncul ada beberapa rumus, kita pilih yang if. Selanjutnya pada logical test, masukkan rumus dengan cara klik sel pertama. Lalu beri tanda dan seterusnya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti setelah saya menjelaskan sekilas, kita akan melakukan prakteknya. Jika sudah nanti diberi tanda sama dengan, lalu diberi tanda kutip. Setelah tanda kutip, kita menuliskan ulang kalimat yang utuh ini tanpa spasi. Lalu diberi tanda kutip lagi. Jika sudah muncul kalimat true atau kata true, berarti susunan kata kita atau rumus kita sudah benar. Selanjutnya kita bisa masukkan char 252. Nah, char 252 ini jika nanti fontnya diganti menjadi Windings akan muncul simbol centang. Lalu untuk value if false-nya kita kosongkan saja. Jadi nanti rumusnya misalnya jawabannya benar muncul centang. Lalu jika salah, dia tetap kosong atau tidak ada reaksi apapun. Setelah itu klik OK dan kita bisa coba gamenya sudah berhasil atau belum. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat saya. Sekarang kita bisa untuk cek, kita praktek ya. Sebentar, saya akan buka Excel-nya dulu. Stop sharing.
Ibu Triasih, dengar suara saya ya? Bisa ini Bu, soalnya sudah tidak saya mute lagi. Ini saya mau share konten yang Excel sekarang. Nah, ini saya sedang share konten yang Excel. Ibu Triasih, ini kelihatan enggak konten saya muncul? Muncul ya? Oke. Nah, nanti tampilan gamenya seperti ini. Oke, saya buat sheet baru. Terus di sini saya ketik dulu misalnya judulnya soal 12 prinsip animasi. Lalu saya di sini memberi perintah untuk menyusun kata-kata menjadi satu kalimat utuh yang runtut. Misalnya susunlah kalimat berikut menjadi penggalan dari kalimat yang tepat. Nah, di sini saya sudah memberi perintah ya, susunlah kata-kata berikut menjadi penggalan dari kalimat yang tepat. Selanjutnya saya memberi judul ini misalnya soal pertama. Nah, lalu di sini saya menyediakan kata acak. Selanjutnya saya membuat untuk jawaban Anda. Kita rapikan dulu, misalnya seperti ini. Lalu dua kolom ini maksud saya, kita betulkan dulu row-nya, misalnya menjadi 30. Jadi agak lebar tampilannya. Lalu di sini kita ratakan tata tengah. Seperti ini. Nah, tadi saya sudah menyiapkan 9 kata ya. Jadi di sini saya tulis dulu kalimat yang betul. Timing. Oh iya, untuk mengetik di jawaban Anda ini jangan sampai ada spasi. Ini tidak ada spasi ya. Kalau ada spasi nanti di rumusnya jadi error. Tapi untuk huruf besar atau kecil tidak berpengaruh, hanya spasi saja yang menjadi pengaruh. Adalah waktu yang oke. Jadi saya lanjutkan. Di sini saya sudah masukkan beberapa kata, saya lanjutkan lagi yang dibutuhkan. Terus untuk melakukan satu gerakan. Jadi saya pastikan dulu ya, benar-benar tidak ada spasi di sini. Setelah saya pastikan tidak ada spasi, kita rapikan dulu. Misalnya kita buat rata tengah seperti ini. Lalu untuk lebarnya kolomnya bisa saya lebarkan misalnya menjadi 12. Nah, jadi seperti ini. Timing adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan. Sebentar ini saya turunkan dulu. Misalnya di sini. Row-nya akan saya perbaiki, row height-nya misalnya menjadi 30. Jadi kita buat rapi dulu ya. Lalu di atas ini kita beri kata acaknya. Nah, misalnya seperti ini, saya ambil paste di sini. Gerakan yang waktu dibutuhkan melakukan satu. Jadi misalnya timing adalah waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan satu gerakan. Nah, kurang kata untuknya. Sama, ini kita rapikan, dibuat rata tengah. Lalu di sini kita buat untuk ceknya, cek jawaban. Seperti ini. Kita rapikan dulu, misalnya kita beri border ya, biar terlihat rapi. Misalnya untuk yang luar, kita pakai yang tebal. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang dalam, kita pakai yang agak lebih tipis, seperti ini. Kita klik OK, nah akan rapi seperti ini. Lalu yang di sini misalnya kalimatnya di bold, lalu diberi warna, misalnya warna kuning. Untuk cek jawabannya juga bisa di bold, lalu diberi warna hijau misalnya, bisa sesuai selera. Yang penting tetap tertata rapi. Kalau misalnya ada yang tidak suka dengan garis-garis di Excel ini, kita bisa hilangkan garisnya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang rumus. Di rumus ini, kita bisa untuk memberikan rumus ya, untuk mengecek jawaban yang di bawah ini sudah benar atau tidak. Jadi jawaban satu deret ini sudah benar atau tidak. Jadi nanti siswa diminta untuk menyusun kata-kata acak yang ada di atasnya untuk disusun menjadi satu kalimat yang utuh dan benar di bawahnya. Lalu untuk cek jawabannya di sini. Jadi kita akan masukkan rumus cek jawabannya di sini. Pertama kita pergi ke, sebentar ini saya munculkan dulu. Formula headingnya saya munculkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita klik di sel ini untuk cek jawaban, kita pergi ke fx di sini atau insert function-nya. Nah, lalu kita pilih if, kemudian tekan OK. Nah, di dalam logical test ini, kita klik sel kata awalnya secara berurutan, lalu kita masukkan dan, simbol dan, yaitu tekan shift angka 7, lalu kita klik lagi sel berikutnya, diberi simbol dan, lakukan sampai pada kata yang terakhir ya. Dan nah, tadi kita sudah terlihat ya, kita ada di sel 14. Jadi mulai C14 sampai di K14 ini. Jadi kita cek dulu di atas apakah sudah lengkap semuanya. C ada, D ada, E, F, G, H, I, J ada, dan yang terakhir K. Nah, seperti ini ya. Mulai C, kita cek ulang lagi. K14. C ada, D ada, E, F, G, H, I, J, K. Nah, setelah langkah ini selesai, maka kita akan masukkan tanda sama dengan, lalu tanda kutip 2, dan menuliskan ulang kalimat di bawahnya. Yang di bawah itu, yaitu timing adalah, tanpa spasi ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan. Lalu untuk penutupnya kita beri tanda kutip kembali. Nah, jika muncul true, berarti rumus kita sudah betul. Seperti itu, jadi kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Misalnya di value if true ini, kita ingin mengisikan tanda atau simbol centang. Nah, kita bisa menggunakan char, rumusnya char dalam kurung 252,
Nah, simbolnya seperti ini, tapi nanti kita ganti font di sel ini menjadi Withings, sehingga akan muncul simbol centang. Untuk false-nya kita biarkan kosongan seperti ini saja, lalu kita tekan OK. Seperti ini, lalu kita pergi ke ini, ke jenis font-nya, kita ganti menjadi Withings. Nah, seperti ini. Kita rapikan, buat tengah atau font-nya jika kurang besar, bisa kita perbesar, misalnya 24. Lalu warna font-nya diganti menjadi hijau. Seperti ini. Misalnya ada satu kata saja kita ganti ya, misalnya menjadi 1. Lalu ini yang. Nah, dia kan tidak akan muncul tanda apapun karena tadi kita memberi rumus di if-nya jika jawaban atau kalimatnya ini salah, tidak ada reaksi apa-apa. Jika betul, misalnya ini dibetulkan lagi. Yang 1, kita bisa cek. Time adalah waktu yang dibutuhkan untuk, maaf ini diganti untuk ya. Nah, ini akan muncul tanda centang. Jadi jika benar akan muncul tanda centang, jika salah tidak akan muncul reaksi apapun. Seperti itu. Oke, saya akan kembali ke rekan-rekan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi saya tadi tentang game Excel. Nanti bisa dicoba ya, atau mungkin sudah ada yang mencoba? Halo? Paham ya Ibu Yas? Mungkin nanti bisa dicoba mencoba untuk game Excel ini. Mudah kan ya caranya, ada 4 langkah, mungkin yang agak rumit ada di rumusnya. Tapi tadi kan sudah saya suaranya putus-putus. Iya, koneksinya ya Ibu, mohon maaf. Nanti untuk penjelasannya mungkin videonya ini saya upload atau mungkin PPT-nya akan saya bagikan ke rekan-rekan seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk rekan-rekan? Ibu Dian mungkin? Ibu Dian? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau menanyakan tentang apakah centang itu Iya. bisa diganti dengan tulisan lain atau bagaimana? Intinya bisa diganti atau tidak? Terima Bisa kasih. Ibu, jadi nanti bisa apa saja ya. Coba kita rubah. Kalau ini kan sesuai selera, misalnya bisa centang atau bisa kalimat misalnya. Misalnya kita klik lagi ke sini, lalu kita tekan fx-nya lagi. Nah, misalnya di ini, di value if true-nya kita ganti benar seperti ini. Benar. Lalu kita OK. Nah, tapi tadi ini kan font-nya Withings, kita ganti saja menjadi jenis font yang berbeda. Misalnya menjadi ini. Nah, akan muncul seperti ini, bisa seperti itu Ibu Dian. Ya, ini yang Ibu Dian. Sudah ya. Jadi ini terlihat ya. Tadi koneksinya sempat terputus punya Ibu Dian dan Ibu Yas. Jadi bisa diganti seperti ini, tidak harus centang sesuai selera. Ada yang ditanyakan lagi untuk Bapak atau Ibu yang lain? Tidak ada? Jika memang tidak ada, nanti mungkin jika ada yang perlu ditanyakan bisa chat pribadi saya ya. Ini nanti bisa saya bagi untuk PPT sama videonya di grup gitu ya.
Mungkin itu saja materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih yang telah hadir Bapak Ibu. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa mengadakan pelatihan secara langsung seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.